Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lagi Jumyadi dengan NIM 22 22 10 450 63, prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan sedikit tentang tugas UAS matkul komunikasi sosial yang diampu oleh Ibu Hikmah. Tentunya sore hari ini saya ingin mengupas mengupas salah satu tema, yang mana tema ini kadang kita tidak tahu, tapi tema ini cukup menarik buat kita bahas untuk tugas dalam mengenai komunikasi dan agama. yang mana tema ini berjudul tentang peran media sosial dalam menyampaikan pesan agama. Oke, teman-teman, teman-teman juga sebenarnya banyak sudah yang tahu, yang mana teman-teman ini sudah menggunakan media-media sosial seperti halnya TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi juga dalam media seperti TV, televisi, terus radio, dan lain sebagainya, itu juga pun teman-teman banyak yang sudah tahu tentunya, yang mana media sosial ini juga ada kaitannya dengan agama, yang mana cara penyampaian tentang berkaitan agama yang mana disampaikan di televisi, radio, TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, teman-teman juga cukup sudah tahu. Tetapi kali ini saya hanya ingin mengupas karena keterkaitan ini sangat menarik untuk dibahas. Yang pertama, media sosial ini seperti radio dan televisi ini dalam menyiarkan suatu keagamaan atau menyampaikan suatu kata-kata yang berkaitan dengan agama seperti ceramah, khotbah, atau artikel keagamaan. Misalkan contohnya Ustadz Adi Hidayat seperti yang di TikTok, ya kan. Terus khutbah-khutbah habaib-habaib yang terdapat yang bisa kita dapati di media sosial, yang semuanya itu mengenai tentang penyiaran atau syiah dalam agama yang bisa disebut syiah, yang mana tujuannya ingin mengajak atau menyampaikan suatu hal atau perilaku yang baik tentunya yang mengenai tentang agama, sangkutannya dengan rasa keimanan kepada Allah dan sunah-sunah Rasulnya, seperti sunah kepada Nabi Muhammad, ya kan, untuk menjalani suatu perintah dan ketakwaan tentunya. Yang lain seperti halnya itu kan tadi yang seperti televisi dan radio. Yang kedua, di sini juga media sosial seperti YouTube juga kan termasuk, itu juga seperti menyiarkan hal-hal yang tentang keagamaan khususnya, karena tidak lain pun juga suatu objek yang kita tujukan adalah lambang dari suatu keagamaan, yang mana kita bisa didapati dalam YouTube. Seperti contohnya yang tadi, seperti yang di YouTube itu Ustadz Hanan Ataki, seperti terus Ustadz Abdul Somad, yang juga sama menyiarkan sebuah artikel atau ceramah khutbah yang bersangkutan dengan agama. Tetapi di sini ada banyak suatu cobaan atau bisa dikatakan dampak positif dan dampak negatif, yang mana keduanya ini juga berpengaruh dalam tema ini. Yang mana pertama, kita masuk ke dalam dampak positif.
dampak positif dari media sosial yang mengajarkan atau menyampaikan sebuah artikel atau ceramah-ceramah yang mengajak dalam ranah keagamaan, tentunya dampak positif yang di dalamnya itu juga bisa, khususnya bagi kita teman-teman yang Gen Z itu kan biasanya kita kadang luput dalam suatu hal-hal yang baik, suatu hal-hal yang kita ingat kepada Allah misalkan ya. Itu kita dengan adanya scroll TikTok, terus scroll YouTube, scroll Twitter, Instagram, itu jadi kita lebih terus teringat kembali akan adanya perintah yang baik-baik. Nah, ya kan, khususnya mahasiswa-mahasiswa kan yang Gen Z sekarang, itu juga termasuk dampak positif khususnya. Terus yang kedua, menjadikan suatu apa namanya perspektif yang sangat menjamin bagi kita khususnya Gen Z itu yang kadang sering tidak tahu ya, ada suatu hukum yang kita tidak tahu, terus ada hal-hal misal rukun-rukun sholat yang kita tidak tahu, atau kita sering luput dengan seperti doa-doa sholat atau doa-doa semuanya yang kita tidak tahu, itu kita bisa bisa digunakan untuk mencari di TikTok atau dan lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan dalam kegunaan media sosial dalam menyampaikan sebuah artikel keagamaan. Yang kedua, kita masuk dalam dampak negatif ya. Teman-teman juga tahu di Indonesia ini khususnya ya kan, itu banyak perihal mazhab Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang masih banyak yang tidak tahu di sini, termasuk dari dampak yang negatif seperti aliran di Indonesia sendiri itu ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan masih banyak. Tetapi di sini itu masih ada kesenjangan yang mungkin masih banyak perihal ketidak bertanggung jawabnya seseorang oknum yang menyiahkan atau menyampaikan suatu ceramah, khutbah dan lain sebagainya atas nama perbandingan aliran tersebut, yang mana bisa menjadikan salah satu seperti kita sendiri, seperti Gen Z ya kan, itu juga bisa tersesat ya kan, bahasanya tersesat atau kita salah jalan. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa pun harus bisa membedakan suatu aliran yang kita jalani dan aliran orang yang mereka jalani. Itu kita bisa membedakan dengan apa? Dengan perihal yang positif tadi, dampak yang positif tadi. Gimana sih caranya agar kita tidak terbawa oleh arus tersebut, arus-arus dampak negatif tersebut dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya media sosial pun kita harus bisa menjadi pelajaran untuk mencari hal-hal yang baik dan hal-hal yang bisa mencegah kita terdampak dari dampak yang negatif tersebut. Maka dari itu mungkin dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pun menjadi ingin dari aliran-aliran yang pertama kita jalani, ingin menjadikan kita itu ikut dalam aliran yang mereka jalani. Maka dari itu dari sekian yang saya bicarakan khususnya, mungkin hal yang mungkin bisa kita ambil dari suatu pelajaran tersebut, teman-teman harus bisa memiliki sifat yang tidak gampang terbawa. Maksudnya gimana? Di sini di dalam keagamaan khususnya ya kan, kita sering diajarkan tentang tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Tapi saya tidak mengatasnamakan semua itu yang dampak negatif itu buruk, tetapi karena oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Maka dari itu teman-teman itu harus bisa mempunyai sifat yang tidak gampang. Maksudnya kita harus pikir-pikir dahulu, ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kita harus jauhi agar kita tidak gampang
terseret dari arus tersebut. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau yang diungkapkan oleh Bu Hikmah dibuat semenarik mungkin, tetapi karena adanya ketidakbisaan dalam HP saya khususnya untuk mencari template atau mengedit pun HP saya tidak cukup. Jadi mohon maaf, mungkin sedikit kata yang dari saya itu bisa bermakna dan menjadikan hal yang menarik dalam penilaian ujian akhir semester ini. Sekian, terima kasih. Dan pesan saya mungkin dari kita harus bisa menjadi salah satu orang yang baik dalam menyampaikan hal-hal tentang keagamaan di dalam media sosial. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Dimyati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.